Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat, masih dalam pembahasan eksistensialisme. Eksistensialisme ini bagaimana memikirkan cara mengada di dunia yang otentik, menjadi seseorang yang bisa berkreasi gitu ya, bisa menghayati dan menghargai kehidupannya, bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya, dan bisa menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukannya. Cara mengada di dunia, setiap orang memiliki cara yang unik ya. Ada yang menjadi seorang sastrawan, ada yang menjadi seorang penyair, ada yang menjadi seorang pemusik, atau ada yang menjadi seorang tukang mancing ya. Terserah kita menentukan hidup mau jadi apa gitu, itu terserah kita. Dan tentu saja kenyantrikan kita ini memang terbentur dengan kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini ya. Ada harus mencari uang, bekerja, itu kan salah satu yang membatasi eksistensi. Tetapi itu bersifat relatif. Kalau kita jadi bos ya kita bebas. Tapi kalau kita jadi pegawai ya kita akan mungkin memikirkan tentang eksistensi kita yang terbatasi gitu, bahkan terambil gitu. Tapi ketika kita jadi bos ya, bisnis kita, usaha kita sendiri, kita mau kerja berangkat jam berapa terserah kita, bahkan kita tidak mau bekerja juga nggak apa-apa. Maka menjadi wirausaha itu penting juga, lebih bebas orang yang jualan gitu, meskipun dia juga mencari konsumen juga untuk membeli barangnya. Jadi relatif juga kebebasan itu. Yang pasti manusia ada di dunia ini tidak diwakili oleh siapapun, oleh yang bukan diri kita. Ya kita ini unik gitu, hanya kita ya, saat ini engkau atau aku sebagai aku pada posisi engkau tidak bisa digantikan oleh orang yang lain ketika berhadapan dengan dunia ini. Begitu juga nanti adalah persoalan perenungan mengenai kematian. Ini akan menjadi batas eksistensi gitu ya. Kecemasan terhadap batas eksistensi ini terasa kalau seseorang mengetahui kapan dia mati gitu kan. Sehingga perenungan mengenai eksistensi ini, kita sudah hidup susah-susah di dunia ini, bekerja keras, mendapatkan hasil, tahu-tahu mati gitu kan. Itu sia-sia sekali gitu. Juga kita menghadapi ketidakpastian gitu, setelah mati ada apa gitu, apakah tidak ada kehidupan lagi, apakah semuanya ya absurditas saja, tidak jelas gitu kan. Sebagaimana kehidupan di dunia ini mungkin dianggap tidak jelas juga karena ya tragedi trauma hidup ini menyebabkan seseorang berkesimpulan ya hidup di dunia ini tidak jelas. Kita menerima faktisitas, ujung-ujung menjadi orang miskin, terlahir sebagai orang miskin gitu kan. Atau banyak orang yang mungkin dalam hatinya ingin mengeluh tentang kehidupan ini, tentang rasa sakitnya, dan tetap bertahan dengan kehidupan ini. Dan tentu saja tidak semua orang menyadari bahwa ketika dia berkomitmen untuk hidup apapun keadaannya, dia sebagai seorang eksistensialis. Tidak peduli apa yang terjadi dengan omongan orang lain yang tidak membantu dirinya, tidak menguatkan dirinya, hanya mencerca, itu nggak ada alasan lah kita harus mendengarkan mereka gitu kan misalnya. Maka batas eksistensi ini yaitu kematian memporak-porandakan harapan beberapa manusia ya, atau eksistensialis juga. Kesia-siaan setelah mati ini, apa yang akan terjadi?
terjadi setelah kematian gelap, maka ya hidup ini menjadi sesuatu yang sia-sia gitu kan. Bahkan ya ini menjadi suatu kecemasan gitu kan. Karena kecemasan itulah para eksistensialis berusaha untuk menghayati hidup gitu kan. Tidak semua eksistensialis yang menjadi seorang yang ateis misalnya. Ada Karl Jasper, dia seorang religius. Bahkan Kierkegaard juga seorang religius juga. Nietzsche juga sebagai seorang yang soliter, dia merenungkan tentang eksistensi. Terus kesoliteran itu sebagai sesuatu yang spiritualis ya, penyendiri gitu kan. Dia melakukan perenungan teologi negatif ya, teologi negatif dengan penyangkalan dirinya ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa pengetahuan manusia itu menjadi topeng saja, hanya menjadi referensi saja, tidak diyakini, tidak dikomitmenkan, tidak dikomitmenkan untuk menjalani. Kalau hanya jadi referensi saja itu hanya topeng-topeng palsu saja. Apalagi topeng-topeng pengetahuan sains, agama digunakan untuk mencari uang saja, itu hanya topeng saja, bukan untuk kebenaran gitu kan. Dan tentang kematian ini memang sesuatu yang sangat menjadi perenungan yang sangat pribadi, eksistensial. Mungkin ada orang yang takut, tapi mungkin saja ada orang yang berani lah. Ya, karena itu harus terjadi. Dan batas eksistensi atau kematian itu menjadi salah satu perenungan para eksistensialis dan pencarian makna tentang itu. Terima kasih.